Ya, kalau yang atur hidup kita adalah Roh Kudus, semuanya pasti beres. Sama-sama bilang sama saya, semuanya pasti beres. It's okay. Kalau hari-hari ini ada yang kelihatannya kurang beres, sama seperti saudara lagi buat nasi goreng. Kalau saudara lagi buat nasi goreng, kupasan bawangnya masih ada di situ, botol kecapnya masih ada di situ. Dapur kelihatannya berantakan, kenapa? Karena nasi goreng belum beres. Kita kadang kala panik karena lihat masih berantakan. Ini gimana sih masih berantakan? It's okay, God is in making. Allah sedang bekerja. Kalau saudara lihat keadaan masih kacau, bilang Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja. Dan saya percaya, kalau Tuhan sedang bekerja, hasilnya pasti dahsyat. Yang setuju sama saya katakan dahsyat. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-29. Dan dalam pembahasan ke-29, karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia mendorong kita untuk mengabarkan Injil. Pendeta adalah jabatan. Sama-sama bilang sama saya, pendeta adalah jabatan. Dan sama-sama bilang sama saya, tidak semua orang harus jadi pendeta. Saudara ada di rumah ketika live chat saudara, tidak semua orang harus jadi pendeta. Yes. Tapi semua orang harus jadi pelita. Sama-sama bilang sama saya, tidak semua orang harus jadi pendeta. Tapi semua orang harus jadi pelita. Amin. Pendeta adalah jabatan. Tidak semua orang harus jadi pendeta. Tapi mengabarkan Injil adalah tugas. Jelas sampai di sini? Pendeta adalah apa? Jabatan. Dan kalau bicara jabatan, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pengusaha, ada yang mahasiswa, ada yang karyawan, ada yang dokter. Setiap orang jabatannya boleh berbeda-beda. Ada yang pejabat, ada yang politisi. Tapi di jabatan kita apapun, tugas kita, kata Alkitab, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Itu yang disebut the Great Commission. Itu yang disebut apa? Amanat agung. Sama-sama bilang sama saya, amanat agung. Apa itu Great Commission? Apa itu amanat agung? Pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Apakah semua harus jadi pendeta? Tidak. Apakah semua harus mengabarkan Injil? Amin. Makanya ketika Roh Kudus menjamah kita, karya dahsyatnya dia bukan hanya memberi karunia, dia bukan hanya membuat kita mengeluarkan buah, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Dan banyak orang berdebat mana yang lebih penting, buah roh atau karunia roh. Dan sampai hari ini perdebatan itu belum selesai. Kelompok tertentu bilang, oh karunia roh harus. Sebagian bilang, no, buah roh yang penting. Saya selalu bilang, perdebatan ini sama bodohnya seperti orang berdebat, mana yang lebih penting buat kita, makan atau minum. Kalau kita minum terus nggak makan, kembung. Kalau kita makan terus nggak minum, keselak. Ngerti nggak maksud saya? Mana yang lebih penting, makan atau minum? Jawaban saya, ya harus seimbang.
Buah roh tanpa karunia, kita hanya jadi orang baik. Karunia tanpa buah roh hanya menjadikan kita orang munafik. Tapi karunia yang disertai buah roh, itu yang saya beri nama hidup dalam kehendak Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu kesimpulan saya hari ini, salah satu karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dia mendorong kita, memberi semangat buat kita, memberi api buat kita untuk mengabarkan Injil. Saya tidak percaya sama orang yang sudah jadi Kristen, menyadari bahwa dia ditebus oleh darah Kristus, tapi dia nggak punya semangat untuk memberitakan Injil. Dia punya selalu 1001 alasan. Ya, saya kan juga masih banyak kekurangan, saya juga masih banyak belajar. Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana cara belajar bawa mobil yang paling baik? Hah? Bagaimana cara belajar bawa mobil yang paling baik? Dengan bawa mobil. Betul? Bagaimana cara belajar bawa motor yang paling baik? Belajar, ya bawa motornya. Setuju? Bagaimana belajar main bulu tangkis yang paling baik? Ya main bulu tangkisnya. Betul? Bagaimana cara belajar mengabarkan Injil yang paling baik? Sempurna dulu? Bisa nggak orang sempurna dulu main badminton baru mulai main badminton? Nggak mungkin. Siapapun juara dunia hari ini, dia pasti akan turun perikatnya kalau selama 3 bulan nggak main-main. Setuju? Berarti anak-anak Tuhan, bagaimana membuat dia tetap bertahan? Kita harus mengabarkan Injil. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 8-12. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Yang setuju bilang amin. Sama-sama bilang, saya belum pernah melihat Yesus, tapi saya mengasihi Yesus. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu.